Pada video kali ini, gue akan membahas tentang lensa manual. Kenapa kalian harus banget punya lensa manual dan apa minus terbesarnya yang harus kalian relakan. Tapi sebelum kita bahas, kita puter intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang biasanya itu bakal ngasih kalian referensi racun yang berkaitan dengan produksi konten kreatif. Entah itu fotografi, videografi, dan review gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Pastiin diubah ke mode all, biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan sebelum masuk ke videonya, gue juga mau kasih tahu kalau kita ada server Discord yang berguna buat berbagai diskusi seputar konten kreatif ataupun teknologi. Jadi nyatu dengan channel Nyanteh juga yang membahas teknologi. So kalau kalian tertarik juga buat join, linknya udah disediain ada di deskripsi. Nah, di video ini gue bukan mau review produk, tapi kali ini gue mau membagikan pengalaman yang gue rasakan menggunakan lensa-lensa manual. Entah itu poin positif maupun poin negatifnya. Gue rasa kalian para pengguna kamera pastinya udah tahu apa yang membuat lensa-lensa manual itu menarik. Tidak lain dan tidak bukan adalah harganya yang terjangkau dengan spesifikasi by number yang sangat menggiurkan. Gimana enggak? Di sini gue punya dua contoh lensa manual buat kamera Fujifilm. Di sini ada Meike yang harganya sekitar 700 ribuan aja dan menawarkan angka fokal 35 mm dengan bukaan f1.7 yang pastinya bisa memberikan depth of field yang sangat sempit. Tapi ini terbilang cukup kacau sih, karena dulu pas gua review itu dia dijual seharga 1,2 jutaan dan sekarang cuma 700 ribuan. Mantap. Ikutin video ini sampai akhir biar kalian tahu apa yang lagi yang mantap dari lensa ini. Gue sampai kepleset gitu kan. Lalu di samping itu gue juga punya TT Artisan yang ini dengan angka 35 mm f1.4, jadi bukaannya sedikit lebih lebar gitu, lebih luas. Dan pas gue cek dia dijual dengan harga cuma Rp950.000 aja. Sangat-sangat terjangkau kalau dibandingkan dengan lensa kit kamera kita. Lalu kira-kira kenapa sih mereka bisa murah banget? Simpelnya adalah karena lensa manual itu tidak memiliki teknologi elektronik atau teknologi digital di dalamnya. Mereka hanya sekumpulan optik yang disusun dalam satu bodi lensa untuk mengarahkan cahaya. Tapi mereka sama sekali tidak berkomunikasi dengan kamera, berbeda dengan lensa-lensa autofocus yang harus terus berkomunikasi dengan kamera melalui pin elektroniknya. Makanya kalau kalian lihat lensa manual dari sisi belakang itu nggak ada pin kuningan layaknya lensa-lensa yang mendukung autofocus. Dan itu sebabnya juga kalau kalian pakai lensa manual, informasi aperture di layar kamera kalian akan nihil karena memang kamera tidak mendeteksi adanya lensa yang terhubung. Sama perlu diingat juga, kalau kalian pakai lensa manual secara default kamera itu nggak mau memotret karena dia nggak tahu kalau lagi ada lensa yang terpasang, dan kalian perlu mengaktifkan fitur shot without lens dulu kalau pengen pakai lensa manual. Dan fitur ini wajib di hampir semua kamera digital yang interchangeable lens. Nah, balik lagi ke pembahasan lensa manualnya sendiri. Kira-kira salah nggak sih kalau tergiur pada harga murahnya lensa manual? Dan apakah bakal worth it? Jadi gini, menurut gua sama sekali nggak salah buat beli lensa manual. Bahkan gua sangat rekomendasikan buat teman-teman yang mau bereksperimen dengan bukaan besar dengan budget yang masih cukup kecil. Jadi kalian bisa bereksperimen dengan foto-foto bokeh tanpa harus menguras kantong terlalu dalam. Tapi pastinya tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari lensa manual ini. Ada plus dan minusnya juga yang perlu untuk kalian ketahui. Dan gua akan coba untuk jabarkan semuanya di sini. Kita bahas yang bagus-bagusnya dulu. Udah pasti kayak yang dari tadi gue bahas adalah karakter gambar. Karena bukaannya yang jauh lebih besar dari lensa-lensa kit, kalian bisa mendapatkan gambar dengan karakter khas lensa bukaan besar, yaitu background yang bokeh, depth of field yang sempit, dan juga kapabilitas low light yang lebih baik. Karena bukaan yang besar akan menangkap lebih banyak cahaya. Selanjutnya, poin build quality juga. Walaupun lensa manual itu murah, tapi build quality-nya sama sekali nggak dikompromikan. Semua lensa manual yang ada di sini, entah Meike, TT Artisan maupun Seven Artisan yang ada di sana, itu semua metal dan terasa sangat mewah. Bahkan sampai di titik lensa ini worth it kalaupun cuma buat koleksi. BTW, ya kita ada Seven Artisan juga, tapi gua dulu beli yang itu buat kamera Lumix, so dia beda mounting dengan dua lensa ini karena dia menggunakan mounting micro four thirds, dan kita nggak gitu bahas di video ini karena kamera utama kita sekarang adalah Fuji.
Ya sebenarnya biar lebih gampang aja gitu ngetesnya. Nah, masih soal build quality, nggak cuma bodinya yang solid, surprisingly ring focus dan aperturnya juga masih lembut banget. Padahal udah bertahun-tahun ada di sini, kecuali yang TT Artisan, dia masih lumayan baru juga. Tapi tetap, feel ringnya itu benar-benar terasa mahal semua. Ringnya itu lembut serta memiliki hambatan yang konstan sehingga cakep juga buat bikin video dengan manual fokus. Dan tentunya poin menarik yang paling unggul yang pasti nggak ada lawan itu adalah semua hal tadi datang dengan harganya yang luar biasa affordable. Selanjutnya poin minus yang perlu diperhatikan. Pertama, udah pasti dia nggak bisa autofocus, obviously gitu kan, udah nggak heran. Jadi kalian juga harus menyesuaikan dengan workflow kalian. Apakah cocok atau enggak menggunakan lensa manual fokus terus. Buat gue sih, kalau buat foto produk, foto model, video talking head kayak gini, harusnya sih oke-oke aja selama nggak butuh perubahan fokus yang sigap. Apalagi hasilnya juga menurut gue cukup worth it dengan effort manual focusingnya. Selanjutnya dari segi quality control. Karena lensa manual ini produksinya nggak sebesar lensa-lensa native dari brand kamera, terkadang ada perbedaan kualitas dari antar unitnya atau antar unit yang diterima oleh konsumen. Entah dari build quality ataupun hasil gambarnya yang mungkin agak berbeda. Dan gue sebenarnya bisa mewajarkan itu pada proses manufaktur lensa manual yang mungkin memang QC-nya itu belum begitu bagus. Apalagi ini termasuk ke dalam produk murah. Belum lagi after sales-nya juga udah pasti experience-nya akan sangat berbeda dengan lensa-lensa native dari brand kamera. Tapi seiring dengan berkembangnya komunitas kamera yang gue rasain sih, makin kesini manufaktur gear third party termasuk kayak lensa manual ini juga makin serius dalam meningkatkan quality control mereka. Jadi tetap kemungkinan besar harusnya kalian akan dapat good unit ketika kalian beli. Kecuali kalian lagi sial aja baru dapat yang bad unit. Dan itu pun harusnya bisa diklaim juga. Lalu selanjutnya yang bisa jadi catatan penting pastinya adalah picture quality. Beda sama yang tadi kalau kita bahas di kelebihan itu kita bahas karakter gambar yang bokeh, kuat low light dan semacamnya. Kalau ini adalah kualitas gambarnya sendiri. Nah, yang gua rasain pada lensa manual ada beberapa kompromi pada kualitas gambarnya dan tiap lensa juga memiliki kompromi yang berbeda. Biasanya yang paling rawan itu adalah ketika lensa terkena cahaya dari arah depan mengarah ke lensanya. Itu biasanya pada coating yang buruk bisa menghasilkan bias cahaya yang cukup parah. Dan pada sisi kontras biasanya akan menimbulkan chromatic aberration yang heboh juga. Contohnya pada kedua lensa ini, yaitu Meike dan TT Artisan. Padahal gue lebih suka sama model fisik si TT Artisan ini, karena bentuknya itu terlihat lebih unik dan angka bukaannya juga lebih besar di f1.4. Cuman sayangnya kualitas gambar yang diberikan masih unggul pada lensa Meike. Pada TT Artisan kalian bisa melihat chromatic aberration yang cukup parah pada sisi-sisi objeknya, sedangkan pada Meike itu bisa terkontrol dengan sangat baik. Walaupun bukan berarti nggak ada chromatic aberration sama sekali. Kalau kita lihat ke bagian mounting, kedua lensa mengalami chromatic aberration, tapi pada Meike itu terlihat masih lebih terkontrol. Lalu kalau kita lihat gambarnya secara keseluruhan, nggak pakai di zoom, kalian bisa lihat dengan sangat jelas kualitas coating lensanya dalam menghandle bias cahaya. TT Artisan terlihat sangat bias sehingga sisi kiri gambar hampir tersapu overlay oleh bias cahaya oranye dari lampu, sedangkan Meike dapat mengontrolnya dengan baik juga. Kita bisa bandingin juga pada hasil foto menggunakan lensa native Fuji. Di sini karakternya agak beda karena lensa Fuji gue adanya yang 23 mm f2, nggak ada yang 35 atau 33, dan terpaksa agak gue majuin sedikit posisinya. Tapi kita bisa lihat kalau lensa native ini benar-benar menghandle bias cahaya dengan sangat baik, sehingga gambar pada sisi kiri itu nggak kelihatan kena overlay cahaya oranye sama sekali. Atau mungkin ada sedikit, cuman ya nggak kelihatan gitu. Udah cakep banget. Cuman Fuji sendiri masih punya PR karena lensanya masih menghadirkan chromatic aberration pada kontras tinggi. Tapi ya intinya kalian bisa lihat perbedaan coatingnya dalam menghandle bias cahaya. So gimana kesimpulan gue? Menurut gua lensa manual sangat-sangat worth it dan recommended buat kalian yang mau explore karya foto dan videografi dengan budget yang cukup minim. Tapi lewat video ini gua harap kalian paham pada poin-poin kekurangannya sehingga bisa menggunakannya seefisien mungkin.
Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi tambahan buat kalian. Jangan lupa buat follow gua juga di Instagram @erwin_chuy biar nggak ketinggalan info-info terupdate dari gua. Oke, bisa juga jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik. Ntar dulu, tadi gua kayaknya salah ngomong ya. Apa bener share ke teman-teman? Udahlah. Dan subscribe ke channel SM Media untuk kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja guys. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya